Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini aku akan sedikit menjelaskan mengenai analisis metode eksperimen ANOVA 2 jalur yang diolah dengan menggunakan aplikasi atau software SPSS. Nah, untuk soalnya aku masih pakai soal yang ada di video sebelumnya. Nah, bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, yaitu tentang step by step pengolahan data ANOVA 2 jalur dengan menggunakan SPSS, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Nah, untuk analisanya di sini aku ada 3, yaitu analisis deskriptif, statistik, analisis uji homogenitas, dan yang terakhir analisis uji hipotesis. Nah, untuk mau tahu bagaimana selengkapnya, ini dia. Nah, ini teman-teman, yang pertama ada deskriptif statistik. Jadi yang kemarin kan udah diekspor tuh ya dari SPSS Word. Nah, ini hasilnya dan ini udah aku rapihin. Nah, yang pertama deskriptif statistik, di sini ada min. Min itu adalah nilai rata-rata, standar deviasi, dan n itu adalah jumlah datanya. Di sini terbagi menjadi 4 ya, yaitu dari kolom atau kelompok pemecahan masalah, kelompok metode pembelajaran pemecahan masalah dengan kemampuan komunikasi tinggi dan rendah. Terus ada juga kelompok atau kategori metode pembelajaran konvensional dengan kemampuan komunikasi tinggi dan rendah. Jadi di sini terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Oke, untuk penjelasannya. Nah, ini untuk penjelasannya. Yang pertama, kelompok hasil belajar matematika dengan menggunakan metode pemecahan masalah dan memiliki kemampuan komunikasi tinggi Y11 memperoleh nilai min 19,65, standar deviasi 2,368, dan datanya sebanyak 20. Jadi untuk menganalisis data dari deskriptif statistik, kita buat menjadi 4 poin ya teman-teman. Yang pertama, kita buat kelompok hasil belajar matematika dengan metode pemecahan masalah dan memiliki kemampuan komunikasi tinggi. Yang kedua, kemampuan kelompok hasil belajar matematika dengan menggunakan metode pemecahan masalah dan memiliki komunikasi rendah. Yang ketiga, kelompok hasil belajar matematika yang menggunakan metode konvensional dan memiliki komunikasi tinggi atau Y21. Dan yang keempat, kelompok hasil belajar matematika yang menggunakan metode konvensional dan memiliki kemampuan komunikasi rendah. Jadi ada kelompok ya teman-teman yang sudah dijelaskan di tabel sebelumnya ini. Ada Y11, Y12, Y21, dan Y22. Jadi saling dihubungkan satu sama lain gitu antara metode pembelajaran dan juga kemampuan komunikasi gitu. Jadi ada 4 kelompok ya teman-teman. Next, untuk uji selanjutnya yaitu ada uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitas di sini kita lihat dari signifikansinya ya teman-teman. Di sini signifikansinya ada titik 451, itu artinya adalah signifikansinya 0,451. Nah, penjelasannya atau analisisnya adalah hasil uji statistik menyebutkan bahwa nilai F hitung itu adalah yang
F paling depan ya teman-teman, yaitu 0,88 dan nilai signifikansinya 0,451 dan nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Nah, kriteria dari uji homogenitas ini gimana sih? Nah, kriterianya adalah jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka dikatakan varian populasi keempat kelompok di atas adalah homogen. Jadi, variansi dari populasi keempat kelompok di atas itu homogen. Jadi, tidak heterogen gitu teman-teman, dia homogen. Jadi kalau dia hasilnya homogen, maka uji homogenitas ini dia untuk data di atas uji homogenitasnya berhasil, atau dikatakan dia datanya itu lolos uji homogenitas seperti itu, dan data ini bisa digunakan untuk uji hipotesis selanjutnya. Nah, selanjutnya di uji hipotesis ini ada tabelnya, judulnya Test of Between Subject Effect Dependent Variable Hasil Belajar. Nah, untuk di uji hipotesis ini teman-teman cukup fokus pada 3 hal aja ya, atau 3 tabel atau 3 kolom. Itu yang sudah aku highlight di sini, yaitu ada A, B, dan A bintang B. Nah, A bintang B ini disebutnya adalah A interaksi dari B. Itu apakah ada interaksi antara dua variabel yaitu variabel A dan variabel B, kayak gitu. Nah, kita juga fokusnya di ini aja deh, di F dan signifikansi F ini, nilai dari F hitung dan signifikansi untuk melihat seberapa signifikan gitu ya, apakah signifikan atau tidak gitu pengaruh antara variabel A terhadap variabel Y, variabel B terhadap variabel Y gitu. Nah, aku ulangin lagi ya, signifikansi ini maksudnya adalah kita untuk melihat gitu ya, seberapa signifikan dan signifikan atau tidak sih kayak gitu pengaruh gitu antara variabel A terhadap variabel Y gitu. Variabel A terhadap variabel Y, bukan A terhadap B ya, tapi variabel A terhadap variabel Y, variabel B terhadap variabel Y, dan juga variabel A dan B atau A interaksi B terhadap variabel Y, kayak gitu. Nah, untuk penjelasan analisanya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk analisanya ANOVA 2 jalur ordo 2x2 karena ada 2 kategorik di variabel A dan 2 kategorik di variabel B. Artinya 2x2 berarti ada 4 kelompok, kayak gitu kan. Nah, yang pertama analisisnya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran. Tadi metode pembelajaran itu yang variabel A-nya ya, teman-teman, terhadap hasil belajar matematika. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi dari variabel A adalah 0,008. Nah, kenapa dia pengaruhnya signifikan? Karena nilai signifikansinya ada kurang dari nilai 0,05. Jadi 0,05 ini adalah standar derajat error atau derajat bebas kayak gitu. Kalau nilainya kurang dari 0,05, maka dia variabel ini atau variabel A itu signifikan gitu, mempengaruhi atau memiliki pengaruh yang signifikan gitu terhadap variabel Y, yaitu hasil belajar, dengan nilai F hitung 7,547. Nah, yang kedua itu variabel B. Gimana nih? Oh, ternyata variabel B itu juga signifikan, teman-teman, karena nilainya 0,031 kurang dari 0,05. Dan yang ketiga, pengaruh interaktif A dan B itu ternyata juga signifikan, teman-teman, yaitu 0,031 di mana dia kurang dari 0,05. Dan sehubungan dengan adanya interaksi yang signifikan, yaitu interaksi
A dan B terhadap Y itu signifikan, maka diperolehlah atau diperlukan uji lanjutan. Sekian teman-teman.